Memang di setiap daerah itu selalu ada namanya permasalahan. Kita hidup juga kadang-kadang banyak kekurangan juga ya. TBBR memang itu menjadi benteng pertahanan terakhir ya untuk keluarga kita Dayak. Kita sebenarnya bukan anti namanya pembangunan, anti perusahaan tidak sebenarnya. Tapi bagaimana perusahaan itu bersinergi dengan masyarakat, karena cita-cita mereka juga mensejahterakan masyarakat. Itu janji mereka, kalau tidak salah. Tapi seiring dengan itu, air susu dibalas dengan air tua. Pak Karno pernah bilang, di zaman saya penjajah itu orang asing, tapi di zaman kalian nanti itu yang menjajah kalian orang kita sendiri. Itu benar, dan itu terasa sekali rasanya, menusuk dan sangat sakit. Dan kadang-kadang saya, bukan lagi kadang-kadang, memang jarang tidur, banyak mikir saya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dari timur, utara, barat, selatan, Malaysia, Sabah, Brunei. Kita harus, dari sekarang kita harus menyikapi hal-hal yang seperti itu. Kita jangan mau lagi mudah terayu. Kita harus membenahi anak-anak kita. Oke lah, di zaman kita ini, biarlah yang terjadi, biarkan terjadi. Tapi harus berlalu ya. Jangan biarkan terus terjadi, tapi harus berlalu, maksud saya. Itu sebenarnya masalah bendungan tadi. Karena di bawahnya itu sudah ada namanya pertanian. Pertanian ini kan artinya bahan pokok kita sehari-hari yang kita makan. Itu sangat penting. Pemerintah daerah seharusnya juga membantu masyarakat. Itu bisa, ya, itu bisa dikeluarkan dari izin langsung sebenarnya. Karena itu sudah melanggar aturan. Ya, jangan dihambalnya. Karena ada perundang-undangannya itu bisa dicabut izinnya. Itu kalau mau, laporkan aja langsung ke gubernur lewat TBBR. Itu saran saya. Kalau nggak mungkin kalian di sini nggak mau, harus saya juga turun kan. Saya sudah nyampaikan ini. Ya, bisa dikeluarkan. Bisa kita tekan aja sebenarnya. Terciut mereka. Ya, itu cara-cara kita. Karena kita ini harus dengan cara elegan sampai yang menyakitkan, kita ada caranya. Ya, tapi harus bersatu. Boleh saya bercerita dengan kalian di sini? Ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita juga. Menyatukan orang Dayak ini memang susah sebenarnya. Saya mempunyai pengalaman yang banyak sekali yang pahit juga. Banyak sekali juga yang menyenangkan ketika saya sampai di tempat tujuan. Tapi ketika saya di jalan menuju daerah kalian ini, perut saya lapar, capek, dan ini saya sampaikan ya. Tidaklah mudah dengan itu. Kita juga tidaklah mudah tadi dengan menabung. Tidak sebaik dengan kata-kata. Tapi itu adalah tekad sebenarnya. Saya tadi dari apa itu kita tuh Uhud ya, Uhud. Itu kok tekad tidak kuat bisa nginap di TW kami tadi, karena tekad kuat sudah sampai. Nah, begitu juga dengan kalian yang mau menabung 7 jam ya, 7 kita tadi 7 jam. Menabung itu harus dengan tekad juga. Hal-hal yang sepele kita anggap itu sepele. Jangan dibiarkan kita menganggap hal-hal yang tersebut itu gampang. Dari hal-hal kecil, kita bisa berbuat untuk hal-hal yang lebih besar. Dari yang kita anggap receh, kita bisa menjadi bos. Karena bisa menghasilkan cuan, kata anak-anak sekarang. Saya ingin di setiap insan orang Dayak wajib menabung. Wajib menabung 30.000 saja. Kalau tidak mau menabung 100.000, 30.000 saja. 5 tahun kalian sudah mempunyai mobil sendiri,
rumah sendiri, motor sendiri, itu 30.000 ya. Gimana lebih kan gitu maksud saya. Kita tidak perlu kerja jauh-jauh ke Palangkaraya, ke Malaysia, ke Kalsel, kemana. Di sini sudah ada. Ya. Kesejahteraan itu sudah disiapkan oleh Jubata Allah Ta'ala. Kita saja yang tidak menyikapinya, tidak berpikir bahwa Allah Ta'ala itu baik. Kita kadang-kadang menggampangkan tadi, oh uang 30.000 juga, belikan belacan aja, belikan ikan asin aja. Saya juga mau kita lebih lagi berpendidikan anak-anak kita, karena sangat-sangat minim kita orang Dayak. Sarjana, memang kata anak-anak sekarang jawabannya sarjana aja banyak nganggur. Ya, betul. Sekolah itu harus dibarengi dengan pengalaman. Relasinya harus lebih banyak. Kita harus menciptakan sahabat-sahabat, teman-teman. Nah, salah satunya dengan cara berorganisasi. Kita dulunya saling tidak mengenal, ketemu di jalan, sekarang kita saling sapa, bahkan kita satu hamparan duduknya, tidak mengenal, sekarang saling mengenal. Itu untuk memotivasi kita untuk belajar, saling sharing kita, bagaimana mengelola alam kita, bagaimana mengelola ekonomi kita, bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Saya pastikan kalau kita mulai dari hal-hal kecil, saya yakin kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Cita-cita saya ketika saya sudah tua nanti, saya tidak mau lihat lagi orang Dayak itu menceritakan masalahnya lagi ke TPBR. Saya tidak mau lagi lihat orang Dayak tidak mempunyai apa-apa. Ketika saya sudah tua nanti, saya mau lihat orang Dayak itu sudah mempunyai rumah semuanya, sudah mempunyai kendaraan. Karena saya sudah mengajarkan cara nabung, cara mengelola alam kita, sekolah lebih tinggi, biar kita tidak dihina kayak dulu lagi. Justru saya sering menangis kalau ingat 5 tahun yang lalu. Saya punya tekad agar Dayak itu tidak diremehkan orang. Semoga Jubata memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang PJ atas pencerahannya untuk kita semua. Pak Kades, tadi sudah disampaikan, mari kita bersinergi bersama-sama. Artinya di desa ini ada TPBR, ada kita semua. Yang penting kita ingat tadi, jangan bersatu, jangan berdua. Mari kita semua. Mudah-mudahan ini akan terwujud seperti yang disampaikan tadi. Ketakutan-ketakutan tentang apa pengairan tadi. Itu. Mari kita sama-sama, bukan hanya pemerintah desa, bukan hanya TPBR. Mari kita berangkul tangan. Mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Amin, saudara-saudara.